Eh, jadi terkait nuansa kebatinannya beda-beda. Yang menarik Pak Boni, terakhir waktu tahun 2016 sebelum saya tugas belajar, sebelum saya tugas belajar ke Surabaya 2016, saya pernah diminta salah satu kabupaten, ya saya tidak sebut merek, bikin tentang itu perda inisiatif dewannya, bikin tentang tenaga kerja lokal. Wah, ketika bikin perda tenaga kerja lokal ini Pak Boni, banyak nih. Wah, kan bikin naskah akademiknya, bikin rancangannya, kemudian di-share ke masyarakat. Di-share ke masyarakat kan ada uji publik kan, perda itu, undang-undang maupun perda itu kan ada uji publiknya kan. Sama semua kebijakan juga ada uji publiknya seharusnya tuh. Uji publik ke masyarakat, ke daerah-daerah tuh. Ke kecamatan ini, masuk ngumpulin masyarakat tuh, tenaga kerja lokal. Kemudian kan masuk nih, Pak, gimana nasib kami petani nasib kami yang pengen kerja terkait dengan kerja di sawit. Kami cenderung Pak, kami masyarakat lokal itu di suatu desa diarahin jadi ini, semacam diarahin jadi kayak tenaga buruh kasarnya, apa segala macam, tidak menduduki suatu kompetensi penting di perusahaan, jabatan penting di perusahaan tuh Pak Boni. Nah, terkait itu kami sampaikan tuh solusinya gini tuh. Pertama, kita kan mengakomodir dari perusahaan, juga mengakomodir dari masyarakat lokal. Yang pertama, kalau untuk jabatan dengan spesifikasi tertentu, itu memang ada kriterianya, misalnya sarjana kah, atau ada diklat kompetensi, kan perusahaan ada diklat kompetensinya juga kan, diklat kompetensi apa segala macam. Nah, itu sesuaikan dengan itu tuh, apa segala macam tuh. Terus yang kedua, yang sempat heboh Pak Boni, siapa sih yang dimaksud dengan masyarakat lokal? Ini heboh nih. Masyarakat lokal apakah kesukuan kah? Atau masyarakat di daerah itu kah? Atau gimana tuh? Nah, ketika kita memilih kata lokal, kemudian berbicara suatu suku, Pak Boni, itu diprotes dan perda itu bisa dibatalkan tuh Pak Boni. Karena kan terkait dan ketenaga kerjaan, di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, kalau saya keliru ya, 13/2003 ya, ketenaga kerjaan ya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, itu dia nggak boleh diskriminasi. Nah, diskriminasi itu kan tidak boleh memandang agama, tidak boleh memandang suku, tidak boleh memandang gender tuh. Ini kalaunya kita masyarakat lokal, makanya tenaga kerja lokal bukan tenaga kerja suku tertentu, bukan. Tenaga kerja lokal. Nah, kalaunya lokal ditafsirkan sebagai suku tertentu, ditafsirkan sebagai agama tertentu, ditafsirkan sebagai gender tertentu, perda yang dibuat oleh DPRD tersebut bersama dengan saya dan tim itu pasti dibatalkan oleh pemerintah yang lebih tinggi itu. Bisa digugat kayak ke Mahkamah Agung lagi. Itu siapa sih yang bikin perda sampai dibatalkan? Gak tahu, gak bisa nyusun konsep perda. Pak Rory, kan saya malu juga gitu. Ya kan? Kan malu juga gitu. Nah, kemarin tuh sempat debat tebal tuh Pak Boni. Oh, ini perda ini kesukuan. Perda ini nggak boleh diskriminasi. Ada tuh. Kemudian sudah baca naskah akademik dengan rancangan perdanya belum? Apa sih ini maksud dengan masyarakat lokal? Ini kan yang bikin itu kan perancang peraturan perundang-undangan tuh termasuk saya tuh Pak Boni kan bikin itu mikir tuh pasti kan nggak mungkin ini batasannya nggak boleh diskriminasi sengaja kami langgar kan nggak mungkin kayak gitu tuh mikir. Nah yang dimaksud dengan lokal adalah kembali lagi ke KBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dimasuk lokal itu kan menyatakan tempat kan bukan menyatakan suku. Coba deh tempat di pidana kan ada locus delicti, tempus delicti kan? Tempus delicti. Delik berdasarkan tempat, locus. Delik berdasarkan tempus, waktu. Kan dari bahasa itu kan, dari bahasa ini diterjemahkan bahasa Indonesia, locus ke lokal. Kita cek lagi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Lokus itu tempat tuh, mengarah ke suatu ruangan, mengarah ke tempat. Jadi ketika tempat, otomatis dia bicara KTP atau surat keterangan domisili. Nah, nggak bicara suku kan? Nah, kalau tenaga kerja asing aja bisa diatur. Tidak. Ya kan TKA, kenapa tenaga kerja lokal dia bisa tuh. Nah, kan bisa tenaga kerja lokal selama dia tidak bicara diskriminasi suku, tidak bicara diskriminasi agama, tidak bicara diskriminasi gender, it's no problem gitu. Kan kalau lokal sesuai dengan skala perda kan, ngatur lokal kan, ngatur daerah kan. Nah, kalau masyarakat lain Pak Rory, misalnya dari luar pulau, dari luar Kotim, misalnya dari luar Kobar, dari luar Kalteng, bisa nggak? Bisa. Kan selama KTP-nya KTP nasional kan tinggal pindah alamat aja kan? Tinggal pindah alamat aja kan? Yang semulanya alamatnya dari luar Kalteng, kalau dia KTP nasional, pakai alamat yang di Kalteng. Jadi kalau ada apa-apa kan orang bisa cariin kan? Bisa cariin tuh. Itu nanti ngaruh juga dengan sistem keamanan. Jangan sampai kan misalnya adalah misalnya pelarian teroris apa segala macam. Kalaunya dengan KTP datanya bisa terlacak kan? Kan mikirnya sampai segitu tuh seorang perancang tuh. Mikir dari segi keamanan, mikir jangan sampai melanggar dari aturan tuh. Itu rumit tuh, mikirnya rumit tuh. Hanya karena tenaga kerja lokal aja Pak Boni. Nah, ketika itu baru aman tuh. Baru nanti misalnya masyarakat lokal yang ada di tempat misalnya perusahaan itu, jangan ketika mereka masuk, oh nggak boleh kerja karena skillnya di bawah kompetensi. Kan untuk terkait dengan skill kompetensi kan mereka bisa dididik, bisa dilatih kan. Perusahaan buka itu tuh skillnya kompetensi. Nah, didik masyarakat itu supaya misalnya kompetensinya memenuhi. Makanya kalian Pak Boni, kalau perlu kuliah deh. Siapa tahu bisa jadi manajer, bisa jadi HRD. Jangan sampai hanya jadi bahasa kasarnya, buruh kasarnya, jangan sampai gitu. Ya, tapi kalau pendidikannya di bawah standar mereka ya gimana lagi? Itu macam-macam tuh Pak Boni. Sampai di sini ada yang didiskusikan? Ini diskusi ya. Di yang kedua ini diskusi ya. Diskusi kedua. Ini Ibrahim ya, Ibrahim silakan. Ibrahim. Ya Pak, masuk. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tadi ada yang ditanyakan. Ini tadi Pak, pada saat kita membuat perda, berarti ketika kita ingin membuat perda itu ada dua item yang perlu dilihat, apakah itu sanksinya menuju ke pidana atau sanksi administratif seperti apakah mungkin seperti tip piring, mungkin tip piring itu denda ringan atau gimana Pak? Nah, lalu ketika itu perda itu dibuat, lalu misalnya Ulun tuh ingin membuat perda sampah gitu. Nah, ketika itu misalnya disampaikan ke yang bersangkutan, misalnya dalam hal ini dewan dan lainnya, apakah nanti dewan inilah yang mengkajinya? Kalau aturan ini dilarikan ke pidana, berarti mereka dulu yang mengkajinya Pak. Dan kalau mengenai sanksi administrasi tadi itu, apakah tetap mereka yang dewan atau pemerintah daerah terkait melalui bagian-bagian hukum yang sudah ditentukan? Mana? Jadi saya jelaskan alurnya dulu ya Pak Baim ya, supaya ketentuan umumnya dulu supaya enak kita berargumentasi dengan ketentuan umum. Yang pertama Pak Baim, sanksi pidana hanya boleh diatur dalam undang-undang dan perda. Alasan kenapa pidana hanya boleh diatur dalam undang-undang dan perda karena dia menjatuhkan suatu nestapa. Itu kan nestapa kan? Menjatuhkan suatu nestapa itu harus tidak sembarangan tuh menjatuhkan nestapa kepada masyarakat. Harus melalui persetujuan masyarakat juga tuh. Nah, itu nanti lari lagi ke teori kontrak sosial tuh. Pokoknya kalau mau menjatuhkan sanksi nestapa, mau mempidanakan masyarakat harus melalui persetujuan masyarakat. Beda hanya dengan sanksi administratif. Kalau sanksi administratif kan dia nggak langsung ke orang secara individual. Iya kan? Dia, ini nggak ada kan misalnya menutup suatu usaha Pak Boni. Nggak menutup
nggak menjatuhkan sanksi Pak Boni sebagai individual. Nah, beda lagi kalau Pak Boni ditutup sebagai pemilik badan usaha. Beda lagi ya. Bedakan posisi misalnya Pak Boni sebagai Pak Boni individual, sebagai Pak Boni sebagai pemilik suatu badan usaha. Itu beda tuh. Kalau Pak Boni individual, dia bisa dijatuhkan sanksi pidana. Tapi kalau Pak Boni sebagai pemilik suatu badan usaha, itu berlaku sanksi administratif. Nah, kalau sanksi administratif tuh boleh diatur di mana aja tuh. Kalaunya pidana, dia hanya boleh undang-undang dan perda karena dia melibatkan wakil rakyat untuk menjatuhkan suatu nistapa. Saya aja Pak Baim sering kalau nyusun perda itu kalau bisa jangan sampai sembarangan deh jatuhin sanksi orang gitu. Kan gimana tanggung jawab moral dan tanggung jawab akhiratnya tuh Pak tuh menjatuhkan. Kalau mau ya mereka jatuhkan pakai sanksinya aja deh kata saya. Jatuhkan pakai sanksi yang ada di undang-undang aja deh, kan ada tuh undang-undang persampahan atau undang-undang apa. Kalau di situ ada sanksi pidananya, pakai sanksi pidana itu aja deh jatuhinnya kata saya. Jangan pakai perda deh karena ini nggak sembarangan nih menjatuhkan sanksi orang tuh. Seperti itu tuh Pak Baim. Nah, skenario yang di alam pikiran saya sebagai seorang sarjana hukum, kalau bisa masyarakat ini jangan sampai melakukan kesalahan, satu. Terus yang kedua, yang bersalah dihukum, yang benar dibebaskan. Itu skenario dalam alam pikiran saya. Ini skenario terburuk yang saya ambil, lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Itu skenario terburuk, Pak Ibrahim ya. Itu skenario terburuk tuh. Skenario terburuk adalah lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saking saya pengen menghindarkan pemidanaan itu tuh. Itu kan tanggung jawabnya akhirat tuh. Nanti saya di akhirat gimana urusannya? Kalau dunia kan pengen sampai paling kuat umur manusia 100 tahun. Ya kan? Itu aja bonus sudah 60 ke atas aja bonus tuh. Ya kan? Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian terkait dengan pembahasannya kemudian Pak Baim. Nah, pembahasannya itu kita kembali lagi tuh ke ketentuan umum. Perda itu kan bisa diajukan oleh DPR. Ini pemegang hak utama DPR sebagai pemegang hak legislasi itu. Hak pembentukan perda. Bisa diajukan oleh kepala daerah. Nah, ketika ini diajukan oleh DPRD, dia nanti dibahas bersama dengan kepala daerah melalui perangkat daerahnya. Demikian juga dengan dari perda yang diajukan oleh kepala daerah tuh. Nanti dibahas bersama ini. Dibahas bersama dengan DPRD. Nanti mereka membahasnya nih. Ada pembicaraan tingkat 1, ada pembicaraan tingkat 2. Nah, masih ingat lagunya Iwan Fals, wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur Ingat, waktu sidang soal rakyat. Lihat dulu mereka tidurnya di pembicaraan tingkat mana. Jangan-jangan pembicaranya udah selesai mereka. Nah, orang siang-siang malam sampai bermalaman hari membahas ini. Tak puyuhan tertidur, kecapean, itu yang disuting. Jangan-jangan mereka nggak ngeliput itu dari 0 sampai akhir tuh. Jangan-jangan mereka, nih sidang udah selesai, tinggal pembicaraan laporan aja bahwa ini sudah paripurna nih. Jangan menjudge dulu nih. Lihat, tanya dulu mereka tidurnya waktu kapan. Jangan-jangan acara udah selesai tertidur atau jam istirahat. Ya kan? Coba deh. Ya, lihat dulu makanya saya tuh pengen tuh direkam dari 0 sampai akhir. Jangan-jangan mereka benar-benar membahas. Ya kan? Ada pansus, ada panja, segala macam tuh. Nanti untuk terkait pemidanaan Pak Ibrahim itu dibahas sama kayak sanksi administratif, itu dibahas bersama tuh. Dibahas bersama Pak Ibrahim di antara DPRD dengan kepala daerah melalui perangkat daerah, baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Ini mau sanksi pidana. Sanksi pidana kan misalnya pidana kurungan aja kan. Bedakan lagi tuh. Kok kurungan Pak Rory? Bukan pidana penjara Pak Rory. Jangan lupa
di Undang-Undang 12 2011 itu pidana kurungan. Pidana kurungan itu paling lama 6 bulan. Makanya paling lama atau maksimal 6 bulan. Dendanya paling banyak 50 juta, Pak Ibrahim. Khusus dengan perda. Sanksi administratif pun nanti diatur tuh. Teguran 1, teguran 2, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, ada jaraknya nggak? Kemudian nanti apakah langsung bongkar? Lari lagi ke mata kuliah saya hukum administrasi, kan nggak langsung bongkar. Tegur aja dulu, tegur, kemudian bisa penyegelan, bisa pembongkaran, bisa pencabutan izin usaha. Seperti itu. Tapi yang menarik ini tuh, PSBB. Saya melihat kejadian di Jakarta itu kan langsung segel aja, langsung disegel kan. Langsung segel tuh yang garmen langsung ini deh. Karena dia nggak mengindahkan pengaturan peraturan gubernur tentang PSBB yang mulai berlaku hari Jumat kemarin. Gitu Pak Ibrahim. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas Pak. Terima kasih. Kalau bingung-bingung wajar ya. Saya memahami kenapa mahasiswa bingung karena tidak berpraktik di situ gitu. Sama kayak kalian. Kalian selalu alam pikirannya pasti bicara pidana perdata. Karena memang pengadilan yang tersedia di Sampit itu pengadilan agama sama peradilan negeri. Jadi konteks kalian itu pasti pidana perdata aja gitu. Kawin, waris, gitu aja. Tapi kalau kalian ada di Palangkaraya, nanti itu bicara tata usaha negara tuh. Nanti kalau kalian di pemerintahan kayak saya, nggak hanya bicara itu aja, bicara tentang pembentukan perda, pikirnya tanggung jawab moralnya gimana, tanggung jawab secara hukumnya gimana, segala macam. Tapi saya memaklumi itu ya karena belum berpraktik, belum yang berkecimpung aja di situ gitu. Karena saya dulu S1 pun bahkan S2 pun nggak itu. Saya kenapa? Karena memang berteorinya tahu, kemudian praktek saya seperti itu tuh. Jadi makanan sehari-hari lah. Seperti itu tuh. Ada yang ditanyakan terkait naskah akademik? Kita habiskan naskah tanya jawab naskah akademik. Pak Subahan kayaknya ingin bertanya. Oke Pak, makasih Pak. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, terkait tadi yang Bapak bilang kan tidak ada sanksi Pak, yang seperti Perbub itu Pak. Tapi kalau sanksinya, contoh channel Perbubnya tentang penertiban ASN itu ada sanksi kan Pak? Nah kalau itu masuk nggak Pak? Yang maksud saya tidak ada itu Pak Subahan adalah sanksi pidana tidak ada di Perbub. Kalau sanksi administrasi kan terkait itu kan kepegawaian kan, sanksi administrasi kan? Bisa. Berarti dalam Perbub tidak boleh dimuatkan sanksi pidana ya? Nggak boleh, karena dia Perbub peraturan kepala daerah itu kan dia bikin sepihak aja kan, dari pemerintah aja kan. Nggak melibatkan wakil rakyat. Kalau seandainya penertiban masyarakat Pak, ya seandainya mencabut pelang yang pedagang tidak ada izin, itu bisa yang kayak gitu ya Pak ya? Penertiban bisa. Seperti itu ya Pak? Bisa. Sanksi administratif itu gini dulu tuh Pak ini nih. Pak Subahan, sanksi administratif itu dia pelanggaran izin apa segala macam tuh. Nah kalau orang tidak punya izin gimana tuh? Kan beda tuh. Perhatikan kondisinya apa ya. Ini ada orang izin, kemudian tidak sesuai izin. Ada kondisi itu. Kemudian ada pula kondisi, ini orang dari awal memang tidak ada izin. Ya. Kan beda. Makanya di mata kuliah hukum administrasi itu kan ada yang lihat dampaknya. Ini ada orang membangun perumahan, ini di suatu kawasan, perhatiin kalimat saya, di suatu kawasan perumahan, dibangun perumahan tanpa izin. Kan nggak langsung bongkar kan, teguran. Karena memang dia di secara tata ruang merupakan kawasan berizin, kawasan perumahan, pemukiman penduduk. Beda kalau misalnya ini di kawasan pemukiman, dibangun pabrik. Kamu urus izin dulu ya, izin pabrik kan enggak, langsung aja bongkar bisa. Karena emang itu kawasannya kawasan pemukiman. Bedakan kondisinya ya. Bicara beda nih, ini kondisinya memang sesuai aturan.
Tapi dia sesuai dengan kawasan, tapi nggak ada izin, bedakan. Ini kawasan orang dilanggar, bedakan kondisinya tuh, Pak Subhan, segala macam. Makanya saya bilang. Terima kasih Pak, cukup jelas Pak. Sarjana hukum harus punya kemampuan prediksi ya, prediksi. Ini yang nih Pak Degan nih kan biasanya kalau yang ini kan sering aja nanya nih, Pak Degan ada pertanyaan. Oh Pak Bahrul Maji, silakan Pak Bahrul Maji dulu ya. Pak Bahrul Maji ya, silakan Pak Bahrul Maji. Iya Pak, ya Pak. Ya. Bapak bilang tadi landasan sosiologi merupakan pertimbangan atau alasan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Jadi kalau seperti itu Pak, yang jadi pertanyaan saya, yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat itu seperti apa? Tergantung Pak.